AS Monaco kini tengah dalam tahapan akhir untuk mendatangkan Paul Pogba dan Ansu Fati. Usai karir yang angin-anginan bahkan hampir mandek sepenuhnya, kini keduanya menemukan jalan kembali ke sepak bola. Menariknya, bukan hanya transfer biasa, kedatangan Pogba dan Ansu ini juga ternyata menandai kembalinya tradisi AS Monaco. Mereka gemar merekrut bintang-bintang yang terbuang untuk memberi mereka nyawa baru di Eropa. Starting 11 Moment kali ini membahas kembalinya tradisi Monaco dengan datangnya Pogba dan Ansu Fati. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. AS Monaco mungkin bukan nama pertama yang muncul saat kita membicarakan klub-klub elit Eropa. Bahkan di Ligue 1 saja, mereka seringkali tenggelam di balik sorotan klub-klub besar lainnya, seperti Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, dan Olympique Lyonnais. Namun jika menilik sejarah dan kontribusi Monaco terhadap sepak bola Prancis maupun Eropa, mereka sebenarnya layak disebut sebagai raksasa yang underrated. Bukan sembarang klub, AS Monaco tercatat telah memenangkan 8 gelar juara Ligue 1 dan 5 kali menjadi runner-up di Coupe de France. Tak cuma itu, mereka juga bahkan pernah mencapai final Liga Champions pada tahun 2004, yang mana prestasi ini setara dengan Arsenal dari Liga Inggris. Terlepas dari semua prestasinya, yang membuat AS Monaco begitu unik juga adalah karena konsistensi mereka dalam membina talenta muda. Monaco selama puluhan tahun telah dikenal memiliki salah satu akademi paling baik di Eropa bernama Akademi La Diagonale. Bukan kelas ecek-ecek, akademi ini telah terbukti menghasilkan pemain-pemain kelas dunia. Nama-nama besar yang kalian kenal seperti Thierry Henry, David Trezeguet, dan Emmanuel Petit juga merupakan produk lulusan akademi ini. Bahkan di generasi yang lebih baru, bintang muda seperti Kylian Mbappe juga merupakan produk La Diagonale. Selain punya keunikan suka mengembangkan pemain muda, AS Monaco juga ternyata punya tradisi unik yang sudah mereka jalankan sejak lama. Yap, apalagi kalau bukan menyelamatkan karir para pemain yang dianggap sudah habis. Di tengah kerasnya persaingan finansial Ligue 1, Monaco agaknya sadar diri dan tak pernah maksa buat memburu nama-nama besar. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai pelabuhan baru bagi para pemain yang tersisih dari klub lamanya. Salah satu contoh paling ikonik dari tradisi ini tentunya adalah Radamel Falcao. Setelah masa kemasannya di Atletico Madrid terkikis, Falcao sempat meredup karena cedera dan kegagalan total di Manchester United serta Chelsea. Namun, saat bergabung dengan AS Monaco pada tahun 2013, ia menemukan kembali ketajamannya. Falcao menjadi kapten dan ujung tombak saat itu, dan membawa klubnya merebut gelar Ligue 1 musim 2016-2017 serta menembus semifinal Liga Champions. Selain Falcao, Monaco juga ternyata pernah memberi rumah baru bagi pemain The Blues lainnya. Salah satunya adalah Cesc Fabregas yang sempat dikucilkan. Meski datang dalam usia yang tidak lagi muda, Fabregas begitu dihargai di Prancis. Ia bahkan menjadi metronom di lini tengah dan berperan sebagai mentor bagi pemain muda Monaco. Keberadaannya menjadi transisi penting dalam pembangunan kembali skuad Monaco pasca era Mbappe dan Bernardo Silva. Timoe Bakayoko juga merupakan cerita menarik lainnya. Setelah gagal memenuhi ekspektasi di Chelsea, Bakayoko kembali ke Monaco baik secara permanen maupun pinjaman. Begitu juga dengan Denis Zakaria yang kurang bersinar di Juventus, namun langsung mendapatkan menit bermain dan kepercayaan lebih saat hijrah ke Stade Louis II. Untuk para pemain muda, Monaco juga gemar merekrut talenta yang tersisih dari klub-klub besar. Folarin Balogun misalnya adalah striker muda Arsenal yang kurang mendapatkan waktu bermain reguler. Monaco melihat potensi besar dan langsung memberinya ruang, menjadikannya bagian penting dari lini serang mereka.
Dalam dunia sepak bola yang begitu cepat berputar, nama besar tidak menjamin tempat yang aman. Seperti halnya para pemain tadi, Paul Pogba dan Ansu Fati kini mengalami hal yang sama. Keduanya dulunya merupakan lambang kesuksesan, namun sekarang malah berubah menjadi panggung komedi. Paul Pogba dulunya adalah nama yang identik dengan kemewahan sepak bola modern. Gelandang dengan kemampuan komplit ini pernah menembus panggung dunia bersama dengan Juventus. Bahkan pernah memecahkan rekor transfer dunia saat kembali ke Manchester United pada tahun 2016. Pogba tak hanya menghibur dengan skill, tapi juga dengan karisma. Momen puncaknya datang pada 2018 saat ia mengangkat trofi Piala Dunia bersama dengan Prancis dan mencetak gol penting di final Moskow. Sayangnya, usai semua peristiwa besar itu, karir Pogba justru menurun drastis. Cedera yang terus datang silih berganti membuatnya kehilangan ritme permainan. Ketika ia kembali ke Juventus, harapan publik untuk melihat Pogba kembali ke performa terbaik pun perlahan sirna. Pada 2023, Pogba bahkan dinyatakan positif menggunakan zat terlarang dan mendapat sanksi berupa larangan bermain selama 4 tahun. Meski hukumannya diperingan, 18 bulan adalah waktu yang cukup untuk membuat semua orang lupa kalau Pogba pernah eksis. Nama Ansu Fati di sisi lain juga sempat membius dunia saat ia debut untuk Barcelona pada usia 16 tahun. Dalam waktu singkat, ia mencetak rekor demi rekor, menjadi pencetak gol termuda di Liga Champions untuk Barcelona dan bahkan diberi nomor punggung 10 setelah Messi pergi. Yang mana ini tentunya sebuah warisan dengan tekanan luar biasa. Fati adalah the next Messi dalam semua aspek. Teknik, visi, insting gol, dan latar belakang akademi semuanya sama dengan Messi. Sayangnya satu hal yang membedakan dirinya dengan Messi kemudian terungkap, yakni adalah tubuhnya yang rentan cedera. Selama masa karirnya, Ansu Fati kerap menerima cedera demi cedera, termasuk cedera lutut serius yang membuat sang calon bintang pernah absen hampir 1 musim penuh. Meski kini sudah kembali ke lapangan, Fati nyatanya juga tidak pernah benar-benar kembali ke performa semula. Barcelona yang semakin padat dengan pemain muda lainnya pun tentunya tak lagi memberi prioritas pada bintang terlupakan ini. Saat nama mereka perlahan memudar dari perbincangan publik, Paul Pogba dan Ansu Fati sebenarnya sedang berada di titik paling rapuh dalam karir masing-masing. Di tengah kabut keraguan dan cedera inilah AS Monaco datang. Klub yang dikenal sebagai tempat kelahiran kembali bagi para pemain yang dianggap sudah tak punya masa depan. Monaco tidak bergerak secara gegabah dan kini memang dikabarkan tengah menjalani tahap akhir untuk merekrut kedua pemain ini. Menariknya, pendekatan kepada Pogba sebenarnya dilakukan secara pribadi sejak pertengahan musim 2023-2024. Pihak Monaco mulai menjalin komunikasi dengan agen Pogba, menjajaki kemungkinan kerjasama jangka menengah begitu masa hukumannya mulai mereda atau jika ada celah banding. Ketika Juventus akhirnya memutus kontrak Pogba secara resmi, Monaco pun menjadi salah satu klub pertama yang menawarkan proyek serius. Pogba diberi tawaran kontrak berbasis performa, ditambah dengan program pemulihan intensif bersama tim medis klub. Di saat tidak ada banyak klub yang bersedia berjudi pada nama besar yang jatuh, Monaco justru merangkulnya dengan penuh rencana. Ansu Fati sementara itu punya cerita yang berbeda. Setelah musim pinjaman yang hambar di Brighton, Barcelona mulai menempatkannya di daftar jual. Beberapa klub sempat menyatakan minat, namun semuanya menunggu, menimbang kerentanan fisiknya dan fluktuasi performanya. Monaco datang bukan dengan janji kosong, melainkan dengan rencana konkret, peminjaman 1 musim penuh dengan opsi pembelian, jaminan waktu bermain, dan kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri. Negosiasi dengan Barcelona pun berlangsung cukup cepat karena kedua belah pihak sama-sama menginginkan solusi jangka menengah. Fati sendiri menyambut baik tawaran Monaco ini dan melihatnya sebagai peluang untuk keluar dari bayang-bayang nomor 10. Langkah Monaco merekrut Pogba dan Fati ini selain menguntungkan para pemain juga nyatanya sesuai dengan tradisi tim.
di mana mereka gemar merekrut pemain terlupakan. AS Monaco sendiri sebenarnya merupakan satu dari sedikit tempat di Eropa yang mampu menawarkan keseimbangan di dunia sepak bola. Tekanan yang cukup rendah namun dengan level kompetitif yang masih indah. Musim depan AS Monaco akan tampil di Liga Champions setelah finish di peringkat 2 klasemen Ligue 1 musim 2024-2025. Di bawah arahan Adi Hatter, Monaco menunjukkan konsistensi luar biasa. Mantan pelatih Eintracht Frankfurt dan Borussia Mönchengladbach ini membawa filosofi permainan ofensif yang dinamis, berpadu dengan sistem transisi cepat yang cocok dengan karakter pemain-pemain muda dan eksplosif seperti Ansu Fati. Di sisi lain, gelandang berpengalaman seperti Pogba akan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan lini tengah sekaligus menjadi panutan dalam ruang ganti. Keuntungan terbesar bagi Pogba dan Fati adalah atmosfer di Monaco yang jauh dari hiruk-pikuk media. Tak seperti Juventus atau Barcelona yang setiap pekannya berada di bawah sorotan tajam, Monaco memberi ruang bagi pemain untuk bernapas. Kegagalan tidak akan dihukum dengan tajam, dan keberhasilan akan dirayakan sewajarnya. Inilah yang membuat klub merah putih sangat cocok untuk mereka yang butuh ruang pemulihan. Ruang untuk kembali jatuh cinta pada sepak bola tanpa tekanan menyesakan. Bagaimana menurut football lover sendiri? Akankah Pogba dan Ansu Fati menemukan jati diri mereka di AS Monaco? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka videonya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.